Sobi, welcome back to our channel. Balik lagi bersama Uni, tentunya dalam program kesan kita di Mega Bukan di Temanis, teknologi masa kini dan solusi. Nah, buat kamu nih yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share video ini. Dan juga nih, kita dari Tim Manis mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan juga selamat lebaran untuk semua Sobi dimanapun berada. Dan kali ini kita sudah menghadirkan seorang narasumber yang berprofesi sebagai back-end developer. Langsung aja kita sambut Kak Herdisel Santoso. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini Kak Herdi panggilan itu apa nih? Kak Herdi aja. Kak Herdi aja. Langsung aja nih sobat kita kulik-kulik ya. Kita bahas seputar back-end developer. Ngomongin nih soal profesi, kakak kan back-end developer ya? Iya. Ngomong-ngomong nih di perusahaan apa nih? Sebagai developer di perusahaan apa? Kalau sekarang saya developer di perusahaan Tenten Dry. Itu perusahaan dia bergerak di bidang pembuatan perangkat lunak untuk aplikasi manajemen laundry untuk membantu proses bisnis di bagi para penggiat laundry. Gitu. Bagi para penggiat laundry. Iya, bagi penggiat laundry. Jadi memang perusahaan ini punya aplikasi tersendiri gitu ya? Iya, jadi laundry itu kan biasanya proses pencatatan transaksinya masih manual nih ya. Iya. Nah, kita itu ingin menawarkan, jadi semua pencatatan itunya nanti menggunakan aplikasi yang kita develop ini. Jadi fungsinya nanti ingin mempermudah, jadi kita bisa tracing misalkan statistik kunjungan dari konsumen, kemudian pencatatan harian transaksi dari konsumen dan lain sebagainya. Oke, jadi Tenten Dry ini khusus untuk aplikasinya atau memang ada laundry-nya juga atau dia sudah mempunyai cabang gitu? Kalau aplikasinya, kalau laundry-nya itu sebenarnya nggak ada. Jadi kita membantu laundry-laundry yang istilahnya misalkan ada orang nih mau membuat laundry itu kan, kan ada dia kan butuh misalkan setrika, kemudian mesin cuci dan lain sebagainya. Nah itu nanti kita juga menyediakan itu, kemudian nanti juga bisa menyediakan aplikasinya untuk manajemen laundry-nya itu. Oke, gitu. Berarti menyediakan aplikasinya. Berarti Tenten Dry ini khusus untuk menyediakan aplikasi. Penyedia aplikasi laundry-nya. Penyedia aplikasi laundry. Iya, itu. Ya mirip dengan aplikasi kasir lah seperti itu. Tapi penggunaannya nanti akan jadi lebih luas. Oke, gitu. Udah dari sejak berapa nih ada Tenten Dry ini nih? Sudah lama, kalau awalnya saya lupa, tapi sekarang mungkin sudah dipakai di 600-an laundry di. Wow. Ya itu bisa. 600. Iya. Jadi kalau kakak sendiri udah bekerja berapa lama di Tenten Dry? Kayak sebenarnya baru sekitaran setengah tahun 6 bulanan di Tenten Dry. Baru ya. Itu juga karena ada temen yang nawarin, kemudian karena kosong ya, akhirnya saya ikut join di bantu di back-end developernya. Back-end. Nah, tugas sebagai back-end developer nih apa aja sih nih, Kak? Jadi kalau dari aplikasi itu secara umum itu bagi dua. Itu ada yang front-end sama back-end. Kalau front-end itu berhubungan dengan tampilan yang kita lihat setiap hari. Jadi kalau Mbak Onik itu pakai misalkan Gojek itu yang dilihat setiap hari, yang desain tampilannya itu adalah bagian front end. Ya. Okay. Kalau bagian back end itu dia berfungsi, dia itu mengolah yang bagian servernya ya, server, kemudian berhubungan dengan database, kemudian berhubungan dengan alur logikanya biar aplikasi itu berjalan dengan baik. Nah itu tugas dari back-end developer. Oke. Selama jadi back-end developer nih, ada kesulitan nggak yang ditemui? Kalau selama ini sih nggak ada ya. Jadi ya kesulitannya mungkin ketika di awal-awal ya paling banyak yang sering dialami mungkin masalah iklim kerja dan kolaborasi dengan
tim yang lain. Itu mungkin yang sering dialami. Kalau masalah bahasa pemrograman dan yang lainnya itu sebenarnya nggak ada. Itu aja. Karena backend developer ini agak asing sih. Maksudnya sebagai profesi itu orang-orang tertentu kayaknya yang bisa gitu. Biasanya itu kalau perusahaan yang nggak terlalu besar ya itu biasanya nggak ada pembagian front end dan back end. Namanya adanya full stack. Jadi semuanya dia kerjakan sendiri gitu. Oh, ngerangkap gitu ya? Iya, semuanya. Jadi mulai dari mendesain database, kemudian back end-nya, aplikasi servernya, kemudian sampai tampilan halaman depannya itu dia desain sendiri, dia kerjakan sendiri semuanya. Itu namanya full stack developer. Tapi kalau perusahaan yang sudah besar itu dia butuh kolaborasi antar tim, maka nanti akan dibagi-bagi. Ada yang mengurus database sendiri, kemudian ada yang mengurus server sendiri, dan ada yang mengurus tampilan atau aplikasi atau front end-nya sendiri. Itu biasanya seperti itu. Oke. Kalau untuk di back end developer nih tadi tugasnya apa itu namanya? Memantau server. Ya, kemudian ada apa lagi? Sebenarnya bukan mengatur servernya, tapi yang dimaksud dengan servernya adalah server aplikasinya. Bukan infrastruktur servernya. Itu kan kalau infrastruktur server itu kan yang berhubungan dengan komputer dan lain sebagainya, itu nanti ada sendiri yang ngatur sendiri. Ada tugasnya ya. Ya, tapi kalau yang ini kan masalah server itu adalah server aplikasinya. Itu. Jadi kita tetap ngoding di sini, tetap menggunakan bahasa pemrograman, kita tetap ngoding untuk membuat suatu aplikasi yang kita namai sebagai server itu kan. Kan kalau aplikasi yang Mbak Onik gunakan itu kan dinamai sebagai kliennya. Jadi ada hubungan antara aplikasi di server dengan aplikasi di kliennya. Itu seperti itu. Coding itu apa sih, Mas? Mungkin Sobi juga banyak yang belum tahu ya. Coding itu sebenarnya kita itu menulis bahasa pemrograman atau menulis perintah gitu kan, agar komputer itu bisa bekerja atau itu sesuai dengan keinginan kita gitu kan. Iya. Seperti Mbak Onik nih ketika mau pesen makanan gitu kan. Nah, itu kan nggak serta-merta itu komputer itu akan mengerti. Iya kan? Makanya kita butuh coding di situ, butuh memasukkan perintah-perintah agar nanti itu komputer mengerti. Mulai dari menampilkan menu makanannya ataupun ketika memesannya itu biar komputer itu mengerti seperti itu. Itu yang dinamakan dengan coding. Nah, toolsnya atau alatnya itu yang dinamakan dengan bahasa pemrograman itu. Bahasa pemrograman itu. Bahasa pemrograman itu macamnya banyak sekali itu. Misalkan ada PHP, ada Java, kemudian ada Python, ada Android gitu, dan lain sebagainya. Itu namanya bahasa pemrograman. Mungkin bisa dikasih tahu nih, kok bisa kakak ngerti gitu ya bagian-bagian seperti ini. Latar belakangnya mungkin pendidikannya jurusan? Kalau dulu saya awalnya itu malah bukan murni dari komputer ya dulu. Saya itu di teknik, tapi bukan teknik komputer gitu. Jadi saya mulai belajar coding itu bahasa pemrograman itu mulai tahun 2005 ya. Bahasa pertama yang saya pelajari itu adalah Pascal. Pascal waktu itu. Kemudian tapi Pascal itu sebenarnya nggak lama karena hanya tugas kuliah saja kan. Karena kan waktu itu di teknik memang wajib ada mata kuliah pemrograman komputer kan, dan menggunakan Pascal itu nggak lama gitu kan. Nah, kemudian yang saya tekuni waktu itu adalah menggunakan Visual Basic. Itu pun karena tahun 2005 atau 2006 itu banyak sekali bermunculan virus komputer. Iya, virus komputer ya kan. 2005. Dan yang paling banyak kena itu kebanyakan adalah cewek-cewek. Maksudnya gimana nih? Karena sering colak-colok flash disk kan. Udah ada zaman itu, bukannya komputer masih tabung ya? Maksudnya belum ada laptop ya? Ya laptop mah sudah ada, tapi jarang yang masih menggunakan laptop. Tapi kebanyakan kan pakai PC ya kan, ya kan PC kemudian ke warnet kemudian colak-colok flash disk ya kan. Kadang komputernya tuh nggak pakai antivirus gitu kan. Nah, saya tertarik ini kok bisa ada program yang dia itu pada waktu-waktu tertentu gitu kan, misalkan pada jam tertentu dia bisa mengeluarkan kata-kata yang indah, kata-kata mutiara gitu di layar. Ya kayak rayuan-rayuan gitu. Itu gimana tuh? Lah makanya itu saya tertarik untuk mempelajari mencari tahu itu ya. Itu ternyata memang
saya tahu awalnya itu karena sistem operasinya waktu itu masih pakai Windows ya, itu dan Linux belum setenar sekarang. Itu saya tahu ternyata dia banyak menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic. Akhirnya saya tuh belajar Visual Basic itu. Itu kemudian kebanyakan antivirus itu juga dibuat dengan menggunakan bahasa Visual Basic juga. Kemudian baru muncul nanti antivirus itu menggunakan bahasa Delphi. Makanya saya belajar Delphi ya. Jadi setelah VB saya belajar Delphi itu. Ya, soalnya ya tujuan awalnya niatnya ya supaya sebenarnya sih supaya bisa membantu teman-teman itu ketika ada virus dan lain sebagainya. Wah, mulia sekali. Ya karena yang minta cewek-cewek. Betul. Jadi kalau cowok? Kalau cowok ya biar biasa. Ya ampun. Tapi memang waktu itu kan bahkan waktu itu ada beberapa temen yang tugas praktikumnya itu sampai hilang dan sebagainya ya kan karena virus itu kan. Makanya ya mulai mencoba buat antivirus dan lain sebagainya tuh. Terus kemudian baru sekitaran tahun waktu itu kan bahasa pemrograman web belum setenar sekarang ya. Itu masih pakai bahasa pemrograman desktop waktu itu yang tenar. Kemudian baru sekitar tahun 2010-an itu belajar PHP. 5 tahun kemudian berarti ya? Ya, itu PHP itu bukan bukan yang sekarang ya? Itu PHP itu nama salah satu jenis bahasa pemrograman itu kan. Itu bukan kalau habis PHP itu ghosting gitu kan. Paham banget ya. Istilah anak milenial nih. Makanya waktu itu belajar PHP, tapi malah saya ketika itu dapat pekerjaan pertama. Itu karena saya belajar Visual Basic itu, bukan karena PHP-nya itu. Jadi karena belajar Visual Basic-nya itu, kemudian saya waktu itu kan karena dari Visual Basic tapi bisa menghubungkan langsung ke peta. Nggak seperti sekarang kan kalau kita mau buat aplikasi peta itu sebenarnya kalau sekarang kan mudah. Tapi kalau dulu nggak semudah sekarang gitu kan. Zaman dulu. Makanya zaman dulu internet terbatas. Informasi juga terbatas. Kita mau mau belajar aja harus ke warnet, googling, simpan dalam disket. Belum ada belum tenar flash disk ya kan. Wah, iya. Nanti baru dipelajari itu seperti itu. Nah, itu makanya saya terus sampai sekarang itu saya di Tentendra itu enggak lagi PHP tapi sudah pakai Python. Iya, jadi dari VB, kemudian ke Delphi, kemudian ke PHP, kemudian sekarang pegang Python. Itu bahasa pemrograman. Iya. Oh, nggak kenal sih. Sama sekali. Ya, apa-apa. Iya, makanya dikenalin ya. Iya. Yang penting ada istilah PHP-nya itu. Iya. Ada lah yang lengket-lengketnya. Itu ada artinya atau itu hanya sekedar nama tok aja gitu? Enggak sih, cuma atau singkatan? Iya, cuma singkatan. Lupa saya apa ya, hyper text processor kalau nggak salah. Oh, berarti singkatan ya? Sama dong ya, pemberi harapan palsu singkatan juga. Mungkin terinspirasi dari itu. Iya. Sama-sama singkat. Iya. Tadi kan tertariknya karena banyak kasus yang kena virus ya kan? Iya. Bukan corona ya waktu itu ya? Oh, bukan corona waktu itu. Ya. Jadi yang flash disk ini kan mencoba untuk menemukan antivirus. Sebenarnya bukan mencoba untuk menemukan antivirus, cuma membantu membuat. Karena kan sebenarnya sudah banyak yang nge-share, cuma saya ngoding ulang aja seperti itu. Ngembalin datanya? Bisa? Bisa waktu itu dulu. Kan duluan virus waktu dulu itu kan virus itu suka menghidden hidden file yang sebenarnya nggak hilang sebenarnya, cuma dihidden aja itu. Kok bisa ya? Makanya itu. Jadi ketemu nggak? Ya ketemu karena itu VB tadi itu ketemu. Oh iya, karena VB ya. Ya. Oke. Kalau untuk manfaat coding untuk kakak sendiri ini apa sih? Jadi selama saya belajar coding itu, saya itu ada beberapa manfaat yang menurut saya ya, ada beberapa manfaat yang bisa saya rasakan gitu. Yang pertama tentunya kan belajar berpikir logis dan sistematis ya.
Logis itu kan berarti kita menggunakan nalar kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang ada ya, tanpa menggunakan emosi gitu kan. Kalau logis itu. Kalau sistematis itu kan kita memandang suatu permasalahan itu secara tersusun berurutan atau secara besar, bukan secara parsial gitu kan. Gitu. Nah, kemudian apa sih manfaatnya berpikir logis dan sistematis itu? Perusahaan baik itu mau yang BUMN atau nanti Mbak Oni tes CPNS atau misalkan melamar pekerjaan di suatu di suatu perusahaan, itu pasti ada tes psikologinya. Ya kan, pasti ada di situ kan, pasti ada tes logikanya. Ya kan. Nah, kenapa kok perusahaan capek-capek membuat tes itu? Ya kan, karena ya pingin meng-hire atau pingin mendapatkan karyawan atau pekerja yang itu punya pemikiran tadi logis dan sistematis itu, agar nantinya bisa menyelesaikan permasalahan itu berdasarkan fakta-fakta dan bukan berdasarkan emosi atau sedikit menggunakan intuisi, nggak baperan gitu. Iya. Terus? Nah, kalau yang saya rasakan sendiri ya, kalau saya sering tes CPNS? Psikolog atau psikologi itu, saya tuh sebelum tahun 2005 itu nggak pernah lulus. Tes AQ itu bahkan di bawah 100. Oke. Terus? Kalau di bawah 100 itu kan masuknya apa tuh kategorinya? Apa sih? Nggak lupa. Kurang ya. Pokoknya bukan superior kan? Bukan superior, 100 itu kan. Tapi setelah saya belajar coding tahun 2005 itu kalau saya tes TPA dan lain sebagainya, itu semuanya lancar. Ya walaupun nggak terlalu bagus banget ya kan. Yang penting semuanya di atas passing grade semuanya. Wow. Yang terakhir mungkin waktu masuk tes Bappenas TPA di UGM itu ya hasilnya juga bagus. Sekali tes langsung lulus. Berapa skornya, Kak? Lupa ya, 550. Pokoknya 500 sekian ke atas ya. Ya iyalah, lulus itu mah. Makanya itu. Wow. Sebelum saya belajar coding itu enggak. Jadi bagi saya itu momok tes psikotes itu. Waktu mau masuk UGM dulu juga tryout gagalnya juga itu. Tapi setelah belajar coding itu ya logika dan berpikir strukturnya itu mulai berjalan tuh loh. Ketika belajar coding itu kan kita juga dituntut biar berpikir logis dan sistematis itu ya. Misalkan kalau suatu aplikasi gitu kan, misalkan suatu aplikasi berjalan dengan lambat gitu kan. Padahal tadi kan saya ngomong ada bagian database, ada bagian backend, ada bagian frontend gitu kan. Nah, kalau kita nggak berpikiran sistematis, kita akan menyalahkan satu bagian saja. Gitu, misalkan ini gara-gara bagian database ini nggak di packing atau query-nya nggak optimal gitu kan. Tapi belum tentu. Bisa saja malah di frontend-nya karena terlalu banyak ngeload gambar yang besar atau memanggil file, jadinya nanti itu aplikasinya akan berjalan lambat gitu kan. Terus itu yang pertama. Yang kedua melatih saya untuk lebih sabar dan teliti gitu kan. Ya gimana nggak sabar kan, tiap ngoding itu kan ada error, pasti error yang banyak gitu kan. Belum lagi kalau kita mau debug aplikasinya, komputernya kentang gitu kan. Nunggu itu kan lama gitu kan, harus sabar gitu kan. Kemudian belum lagi sabar menghadapi klien. Beda lagi ya kan. Belum lagi kalau honornya nggak keluar. Oh, bisa mandet? Wah, bisa ya kan. Tapi nggak lama ya? Berapa? Ya, ada yang lama, ada yang... Paling lama deh? Paling lama 6 bulan ada. Serius? Iya, serius. Kerjanya udah kayak kelelawar ya nggak sih? Iya. Malam nggak tidur ya kan? Kan istilahnya kalong kan. Tapi gaji 6 bulan. Ada seperti itu 6 bulan itu nggak keluar juga ada. Sabar gitu kan. banget. Makanya harus sabar banget itu. Kan. Teliti karena kan kalau kita belajar bahasa pemrograman itu kan berhubungan dengan sintaksis ya. Iya. Titik koma dan lain sebagainya. Kalau pakai PHP itu kan titik koma, tapi kalau pakai Python itu kan indentasi gitu kan. Kalau pakai PHP titik koma, kita nggak pakai titik koma satu aja nanti error gitu kan. Indentasi juga kalau di Python itu kalau kita salah indentasi itu nanti mungkin saja alurnya bisa jadi beda atau mungkin saja bisa jadi error gitu. Jadi kita harus teliti itu. Makanya kalau saya bilang itu
calon mantu yang ideal itu salah satunya adalah seorang programmer. Aduh. Gimana? Titik koma aja diperhatikan apalagi kamu. Terus yang ketiga tentu saja manfaatnya adalah lapangan pekerjaan. Jadi lapangan pekerjaan. Ya sekarang ini programmer atau orang yang bisa coding itu sangat dibutuhkan lagi oleh perusahaan-perusahaan. Oh iya. Hampir semua perusahaan sekarang kan menjalankan bisnisnya itu menggunakan aplikasi kan. Iya. Iya kan, semuanya menggunakan aplikasi. Dan gaji seorang programmer itu juga udah nggak macam-macam tinggi ya itu. Misalkan saja kemarin saya tanya ke teman saya itu yang baru belajar coding di semester 5, kemudian semester 7 itu dia di-hire oleh salah satu perusahaan. Itu kan. Saya tanya, kamu belum lulus, kemudian baru belajar setahun kan, itu berarti kan itu berapa gajimu gitu. Dia nyebut antara 2,6 juta sampai dengan 3 juta itu kan. Kalau menurut saya kan sudah di atas UMR Jogja. Iya, UMR Jogja itu sekarang berapa ya? 2 juta kan? 2 juta. 2 juta kan? Nggak ada komanya? Kayaknya ada komanya 6.000 berapa? Ya ampun. Tahu saya. Ya intinya kan tinggi. Terus kemudian yang sudah lulus fresh graduate itu ada teman saya juga, saya tanya itu kisarannya antara 3,2 sampai dengan 4 juta. Itu yang junior. Juniornya? Junior ya. Ya kalau tapi ada beberapa teman tuh yang yang bilang itu masih kecil sebenarnya. Masih kecil. Karena standarnya Jogja itu sekitaran 7 sampai 8 juta untuk programmer sebenarnya. Kalau dia bilangnya seperti itu. Tapi nggak apa-apa lah. Buat kredit motor kan masih bisa. Tapi kalau rumah ya belum gitu kan. Nah seperti itu. Makanya itu kalau kita lihat itu banyak orang yang banding setir dari bukan yang jurusan programmer, ya kan, dia belajar coding itu banyak sekali. Karena melihat peluang ya. Karena peluangnya seperti itu. Dan gajinya sih emang. Dan gajinya iya gitu kan. Ya saya bilang lah kalau misalkan nggak apa-apa, misalkan gaji 2,6 juta lumayan, itu ya kalau mau nikah ya sudah bisa itu kan. Kalau KKUA itu kan cuma bayar 65.000 gitu kan. Oh iya. Sama maharnya udah cukup. Tapi kalau mau kredit rumah ya nanti jadi senior dulu. Senior berapa sih? Senior itu range-nya 10 ke atas, 20 sampai 30 juta. Oke. Kalau di perusahaan kalau di Jakarta lebih tinggi lagi. Iyalah. Iya kan, kalau itu masih saya kemarin tanya-tanya masih di Jogja masih sekitaran seperti itu. Berarti kakak sendiri apa sih levelnya? Tapi jangan. Nggak levelnya. Kalau levelnya, jadi kalau nggak mungkin junior kan? Junior dan lain sebagainya itu dinilai dari berapa lama dia punya pengalaman untuk coding gitu. Itu tapi saya kadang perusahaan beda-beda ya, mungkin setahun standarnya itu kan beda. Kalau udah punya pengalaman setahun 2 tahun dia bisa dikatakan bukan junior lagi, mungkin sudah middle atau misalkan kalau sudah 5 tahun atau 6 tahun dia sudah ke senior gitu. Tapi standarnya mungkin beda-beda seperti itu. Jadi kalau kakak sendiri nih sebagai backend developer pertama kali di Tenten Dry atau ada sebelumnya udah? Kalau yang lainnya pernah ada beberapa perusahaan. Ada berapa ya? Kalau saya itu ada 3 atau kalau nggak salah ada 3. Ada 3? Iya, 3 perusahaan itu. Tapi rata-rata saya mainnya di handle untuk proyek. Ya, dilibatkan di proyek. Ya, ada beberapa proyek yang di pemerintah dan lain sebagainya itu ada itu. Malah pekerjaan saya pertama kali juga handle untuk membuat aplikasi proyek waktu itu di Batam. Itu. Berarti coding ini bisa jadi salah satu rahasia kalau mau tembus TPA nggak sih? Sebenarnya bisa juga. Bisa kan tadi katanya begitu kan? Iya. Menurut pengalaman ya? Iya, menurut pengalaman. Sebelum belajar coding kan nggak tembus tuh TPA-nya. Iya. Setelah tuh tembus. Iya. Karena memang ketika misalkan Mbak Unik nanti belajar coding atau misalkan itu kan nanti harus bisa belajar algoritma dulu. Algoritma kan nyusun alur kata-kata. Iya. Terutama belajar logika pemrograman, logika algoritma dan lain sebagainya. Itu ya sebenarnya juga banyak banyak matematikanya gitu. Agak berat nih. Iya. Karena banyak juga sih orang yang kurang ini ya di matematika. Iya, kebanyakan sih gitu. Iya.
Berat nggak sih kalau untuk belajar coding? Sebenarnya enggak ya. Kalau basic matematika dasar pun sebenarnya bisa. Udah cukup. Ya sudah cukup. Teman-teman saya ini yang maksudnya yang satu partner dengan saya sekarang itu dia juga nggak terlalu bagus di matematikanya, tapi dia asah logikanya itu lebih baik gitu. Dia belajar algoritmanya juga lebih baik gitu. Tapi sebenarnya kalau saya tanya sendiri, ya rata-rata pada nggak suka dengan matematika, ya kan? Iya sih. Oke, mungkin bisa kasih tips buat Sobi nih, gimana sih cara tips sebagai coding untuk pemula gitu? Kalau tips mungkin satu orang dengan yang lainnya beda-beda ya. Tapi ini yang saya saya kerjakan, dan kalau ada temen yang tanya itu gimana sih cara belajarnya coding, ya saya kasih tahu. Yang pertama itu harus punya niat dulu. Harus punya niat dulu. Niat mau belajar coding itu untuk apa gitu kan? Kalau rata-rata yang saya tanya itu ya ada bermacam-macam niat ya. Yang pertama itu ada yang niatnya untuk menunjang proses bisnisnya, itu juga ada. Kemudian ada juga yang dia itu niatnya untuk mau buat startup itu juga ada. Kemudian ada juga yang niatnya itu ya untuk mencari pekerjaan atau karena ingin berkecimpung di bidang lapangan pekerjaan untuk karirnya itu. Tapi kalau saya urutkan ya semuanya muaranya niatnya ya pengen nyari uang lewat coding itu ya kan. Intinya ke situ ya. Intinya ke situ. Kalau niatnya mau cari uang ya nggak masalah kan sebenarnya. Nggak salah juga sih. Iya. Yang kedua itu carilah teman atau lingkungan yang mendukung gitu kan. Karena kan katanya kan lingkungan itu mempengaruhi nanti pola pikir kita ya. Carilah teman. Lah kalau di dunia akademis itu lingkungan itu atau teman itu kan kita ibaratkan sebagai komunitas. Orang yang punya kesamaan, hobi yang sama, kemudian dia berkumpul, ya kan, itu komunitas itu kan. Nah, saya sendiri juga lahir dari komunitas, dulu pernah ikut komunitas Visual Basic, kemudian kalau yang di Jogja ini ada Xcode atau Xcode Community itu kan terkenal di Jogja ini. Saya juga dulu juga ikut komunitas-komunitas itu. Jadi kemudian komunitas itu sekarang kan kita harus bertatap muka fisik ya. Yang online itu juga bisa. Misalkan di Facebook itu banyak sekali grup-grup gitu. Misalkan kayak PHP Indonesia atau Laravel Indonesia atau Python Indonesia, itu kan juga banyak. Termasuk kalau menurut saya sekarang ini ya, teman itu juga nggak harus teman fisik. Pertemanan di IG maupun di Facebook itu dunia maya itu kan juga teman kan. Termasuk jika kita subscribe dengan channel-channel Teh Manis ini kan. Jadi kan juga kita membentuk lingkungan sebenarnya kan. Nah, itu banyak-banyaklah atau ikutlah komunitas tersebut gitu kan. Kemudian setelah kita masuk ke komunitas, mulailah memilih bahasa pemrograman. Memilih ya. Maksudnya memilih? Ada pilihan ya? Ada pilihan. Jadi kalau untuk pemula jangan mempelajari semua bahasa pemrograman dulu. Itu kalau menurut saya ya satu aja dulu ditekuni gitu kan ya. Dan nanti kan pasti muncul pertanyaan lah, bahasa pemrograman apa sih yang harus saya pelajari dulu gitu kan. Dan nanti kembali lagi kan ke komunitas tadi kan, dari komunitas itu baca-baca ngikutin itu kan nanti jadi tahu, jadi tertarik kan mana sih yang harus saya pelajari dari tanya temen atau menyaksikan podcast kayak gini, itu kan nanti kan jadi tahu sebenarnya bahasa pemrograman apa yang cocok untuk saya pertama kali itu karena memang kadang juga beda-beda itu kan. Setelah pilih bahasa pemrograman, teman-teman bisa install itu misalkan aplikasi-aplikasi pendukung untuk bahasa pemrograman tersebut gitu kan. Misalkan kalau itu memilih PHP ya silahkan install WAM atau SAM gitu, itu ya untuk server PHP yang ada di lokal gitu kan. Dan jangan dulu sibuk diurusi dengan mana sih server yang paling baik, kan biasanya ada tuh saya pilih WAM, saya pilih SAM gitu kan. Jangan seperti itu dulu. Jadi pilihlah satu dulu, dilihat dulu
nanti dirasakan gitu kan. Nah setelah itu baru nanti mulailah untuk mengcoding, mulai untuk ngoding bisa dengan cara melihat tutorial yang sudah ada atau dari dari YouTube itu bisa, atau dari kelas-kelas gratis kan sekarang banyak sekali kan, sekali. Mulailah ikuti kelas-kelas gratis itu, jangan di skip. Kebanyakan kan karena nggak sabar kemudian di skip gitu kan. Itu jangan di skip, mulailah itu dulu diikuti dari awal dulu ya. Kalau saya sih dulu saya saya tulis seperti itu dulu. Baru setelah itu jalan, baru saya mulailah untuk memodifikasi. Ya kan, ATM, diamati, tiru, kemudian modifikasi. Dan nanti kalau menemui error, jangan menyerah. Terus gitu. Gimana? Tadi kan sudah punya teman nih. Iya kan? Kalau punya error, bisa tanya ke teman dulu. Berarti diskusi sama temannya. Jangan keburu-buru tanya di grup atau di dulu ya, tanya. Terus yang kedua, bisa juga tanya ke Mbah Google. Iya, sekarang nih Google bisa jawab. Google itu bisa jawab semuanya. Biasanya diarahkan ke website kayak Stack Overflow dan lain sebagainya. Itu nanti bisa diarahkan ke situ. Setelah itu kalau di di Google masih belum nemu jawabannya, baru tanya ke grup. Iya. Nah, setelah teman-teman nanti sudah bisa bikin bisa memotivasi satu project, lah mulailah nanti cari proyek. Karena kebanyakan dari teman-teman yang saya tanya, mereka itu termotivasi karena ikut proyek, walaupun awalnya nilai rupiahnya nggak sebanding, tapi mereka itu kan termotivasi kalau ada misalkan ada uangnya atau apa. Iya. Nah seperti itu. Mungkin itu kalau tips dari saya. Oke. Dan untuk Tenten Dry ini lokasinya di mana? Kalau posisinya di Jogja. Tapi Facebooknya ada. Sebutin aja. Facebooknya ada Tenten Dry Laundry. Namanya langsung aja. Angka. Bukan, tulisan Tenten Laundry. Tenten bahasa Inggris ya? Iya, Tenten Laundry. Itu nanti akan muncul Facebooknya, nanti bisa ada kontaknya, bisa dihubungi ke situ. Tenang, adminnya baik hati kok. Jangan-jangan kan adminnya nih? Bukan. Bukan ya? Bukan. Oke deh Sobi, kayaknya kita udah bisa masuk nih ke segmen Tuti, tutorial dan tips. Hai Sobi, ada tips nih untuk kalian yang mau belajar pemrograman. Yang pertama, ikutlah komunitas atau teman-teman bisa ikut grup-grup yang berhubungan dengan pemrograman, atau teman-teman bisa subscribe channel-channel yang berhubungan dengan pemrograman. Yang kedua, pemrograman itu tidak bisa hanya dibaca saja, teman-teman harus learning by doing. Artinya apa? Belajar dengan cara mempraktekkan. Yang ketiga, mulailah belajar dengan yang paling sederhana. Misalkan daripada nih pusing mikirin object oriented programming dulu, mending teman-teman mulai belajar dengan bahasa terstruktur terlebih dahulu. Itu tips dari saya. Terima kasih. Nah, itu dia nih perbincangan kita pada segmen kali ini nih Sobi. Tentunya banyak ya yang bisa kita ambil dari perbincangan dengan Kak Herdi soal coding backend developer. Tentunya terima kasih nih untuk Kak Herdi udah hadir di podcast kita. Ya, sama-sama. Semoga juga profesinya semakin naik. Amin. Karirnya ya, kok profesi sih ya. Dan tentunya buat kamu Sobi, terima kasih udah nonton video kita. Jangan lupa untuk subscribe dan juga untuk see you in the next video. Bye-bye.